Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Sri Nur Aldilanisi dari kelompok KKNDR 8. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Seperti yang kita ketahui, coronavirus ini sangat menghambat aktivitas setiap orang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja dan juga sekolah. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan, investasi, dan juga pariwisata. Penyebaran virus corona juga berdampak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, karena para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh. Jika wisatawan yang berkunjung berkurang, maka omset UMKM juga akan menurun. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai UMKM, mari kita simak video berikut yang berisi tentang apa itu UMKM dan jenis-jenisnya. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berikut ini merupakan jenis-jenis UMKM. Yang pertama, UMKM kuliner. Usaha kuliner merupakan sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan dan menguntungkan, meskipun harus memulainya dengan modal kecil, namun memiliki ide serta strategi yang tepat. Banyak orang merasa kesulitan untuk memulai bisnis ini, ataupun usaha yang hanya dengan alasan keterbatasan modal. Akan tetapi, sesungguhnya peran uang sebagai modal usaha hanya berperan sekitar 10% untuk menjamin keberhasilan dari bisnis yang akan dijalankan. Selebihnya adalah modal yang bukan berupa uang, namun harus dimiliki oleh semua orang yang akan memulai usaha, yaitu pengalaman, pengetahuan, skill, kreativitas, inovasi, keberanian, dan juga semangat. Yang kedua, UMKM pendidikan. Menjalani usaha di bidang pendidikan merupakan potensi yang bisa menghasilkan keuntungan. Mengingat persaingan dalam dunia pendidikan sudah semakin ketat, membuka bisnis yang berhubungan dengan pendidikan ini merupakan hal yang jarang dilakukan orang lain. Faktanya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu, sehingga usaha-usaha di bidang pendidikan tentunya akan sangat menarik minat dan perhatian orang banyak, serta memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan suatu masyarakat. Yang ketiga, UMKM otomotif. Pada saat ini, bisnis di bidang otomotif merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan. Peningkatan jumlah kendaraan yang digunakan semakin banyak, dan perkembangannya pun semakin pesat dari waktu ke waktu, yang menjadikan kebutuhan bengkel mobil dan motor pun ikut naik. Yang keempat, UMKM agrobisnis. Agrobisnis merupakan usaha yang berbasis di bidang pertanian atau bidang lain yang mendukungnya. Banyak orang juga memutuskan untuk membuat usaha di bidang pertanian atau agrobisnis ini. Bisnis ini dijamin menguntungkan dan tidak membutuhkan modal yang besar untuk memulainya. Bisnis ini juga berasal dari berbagai kalangan dalam menjalankan bisnis ini, dari masyarakat luas hingga pada pengusaha bermodal besar. Yang kelima, UMKM teknologi internet. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, di mana teknologi juga memiliki andil besar dalam perkembangan kehidupan manusia. Dengan banyaknya teknologi baru saat ini, muncul beberapa peluang usaha di bidang teknologi internet yang menjanjikan dengan manfaat kecanggihan teknologi yang ada. Yang keenam, UMKM kerajinan tangan. Saat ini, usaha kerajinan tangan menjadi semakin bervariasi. Berbagai macam barang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis kerajinan tangan. Potensi kreativitas tentu tidak memiliki batas. Jadi, meski telah banyak orang yang menggeluti bidang usaha kerajinan tangan,
ide-ide segar yang dapat menghasilkan produk kerajinan tangan baru dan unik pasti akan selalu muncul. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada tahun 2016 sektor UMKM mendominasi unit bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro banyak menyerap tenaga kerja. Penularan virus corona yang demikian cepat dan masif telah memaksa pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tetapi juga berdampak mematikan berbagai aktivitas bisnis pelaku UMKM. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan PSBB memiliki dampak yang begitu besar terhadap perekonomian. Namun, pemerintah harus memutuskan pilihan antara kepentingan ekonomi atau keselamatan warga negara. Kebijakan PSBB tidak hanya membatasi aktivitas usaha para pelaku UMKM, tetapi juga hampir semua bidang usaha, baik skala besar bahkan pekerjaan non-formal, terdampak dengan kebijakan ini. Sektor usaha skala menengah dan besar di bidang pariwisata beserta turunannya seperti hotel, restoran, kafe, travel, pusat hiburan, dan transportasi sejak beberapa bulan lalu sudah mengalami tekanan usaha yang sangat berat. Pada 10 tahun terakhir, perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran, dan jasa-jasa. Berkembangnya UMKM di Indonesia tidak lepas dari faktor yang mendorong majunya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Di antaranya, pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi, kemudahan peminjaman modal usaha, dan juga menurunnya tarif PPh final. Meskipun begitu, pertumbuhan tersebut dinilai masih sangat lambat, karena beberapa faktor tersebut dinilai belum terlalu efektif. Salah satunya di bagian perpajakan usaha. Di tengah perkembangan UMKM yang belum terlalu baik di awal tahun 2020, UMKM di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wabah COVID-19 di tengah masyarakat Indonesia. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. UMKM malah bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi COVID-19. Pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Dan umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri. Peran pelaku UMKM di tengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. Saat ini, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menahan penyebaran COVID-19, sebab menahan laju penyebaran COVID-19 akan berpengaruh terhadap perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan langkah nyata perlindungan kepada UMKM yang terkena dampak COVID-19. Maka dari itu, diperlukannya arahan pemerintah menginstruksikan untuk realokasi anggaran dan refocusing kebijakan, guna memberi insentif kebijakan bagi pelaku UMKM dan informal, sehingga tetap dapat berproduksi dan beraktivitas, juga tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Oke guys, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We